Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya walaupun kita belajarnya jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai operasi pada dua buah fungsi. Nah, seperti halnya pada dua bilangan yang dapat dioperasikan untuk menghasilkan bilangan baru, maka sama halnya dengan dua buah fungsi yang dioperasikan untuk mendapatkan suatu fungsi baru. Dan operasinya pun sama dengan operasi pada dua bilangan biasa, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga operasi pembagian. Nah, sini definisi dari operasi pada dua buah fungsi. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalkan diketahui dua belah fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx, kemudian jika dijumlahkan atau dikurangi, maka tinggal fungsi fx kemudian dikurangi dengan semua elemen yang ada di fungsi gx gitu. Kemudian yang kedua, sebuah konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi. Caranya, konstanta tersebut kalian tinggal kalikan dengan semua unsur yang ada di fungsi fx. Kemudian yang ketiga, operasi perkalian dari dua buah fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan fungsi gx, kemudian dikalikan, nanti tinggal dikalikan fungsi fx dan fungsi gx-nya. Atau misalkan fungsi fx diketahui dua buah fungsi fx dan gx, kemudian dikalikan dengan sebuah x, misalkan x-nya x dikurangi 1. Nah, nanti si x dari fungsi fx dan fungsi gx-nya diubah menjadi x dikurangi 1, disubstitusikan. Kemudian yang keempat, perpangkatan dari sebuah fungsi atau sama saja konsepnya dengan perpangkatan bilangan biasa. Ini merupakan perkalian dari misalkan pangkat 2 berarti fungsi fx dikali fungsi fx, seperti itu. Kemudian yang terakhir, operasi pembagian. Nah, misalkan diketahui dua fungsi fx dan gx, kemudian fx dibagi gx, kalian tinggal hitung semua unsur yang ada di fx dibagi dengan semua unsur yang ada di gx, dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja untuk penerapan definisi dari operasi dua buah fungsi. Yang pertama, misalkan diketahui sebuah fungsi fx-nya itu x ditambah 2 dikuadratkan. Kemudian fungsi gx-nya 2x ditambah 4 dikuadratkan, maka tentukan hasil dari fx ditambah gx, kemudian bfx dikali gx, dan yang c fx dibagi gx. Yang pertama, fx ditambah gx, tadi kan diketahui fungsi fx-nya x ditambah 2 dikuadratkan, kemudian fungsi gx-nya 2x ditambah 4 dikuadratkan. Nah, kemudian untuk menjumlahkan dua fungsi tersebut, kita harus menyamakan menyamakan unsur yang ada di fx dan yang ada di gx. Nah, yang pertama kita sederhanakan yang ada di gx. 2x ditambah 4 itu sama dengan 2 dikali fx ditambah 2. Nah, nanti kan hasilnya
Bentar. Nah, Nah, 2 dikali X sama dengan 2X, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini dikali ini sama dengan ini. Nah, maka 2X ditambah 4 bisa disederhanakan menjadi 2 dikali X ditambah 2. Nah, kemudian kita keluarkan 2-nya. Nah, ini kan masih kesatuan persamaan kuadrat. Jika kita ingin keluarkan 2 dipangkatkan 2 dulu. Nah, berarti menjadi 4. 4 dikali X ditambah 2 dikuadratkan. Maka, jika di sini tidak ada koefisien, itu sama dengan koefisiennya 1. Kemudian kita jumlahkan koefisien dan koefisien, dan fungsi kuadratnya itu dianggap sebuah variabel. Maka variabelnya tetap X ditambah 2 dikuadratkan. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan, ini ditambah, sama dengan 5. 5 X ditambah 2 dikuadratkan. Nah, langkah yang pertama, ini dianggap sebuah variabel, maka variabel kanan dan variabel kiri atau variabel Gx dan Fx-nya itu harus sama. Baru kita jumlahkan koefisien dengan koefisien dan variabelnya tetap sama, seperti itu. Nah, yang kedua, perkalian dari 2 buah fungsi. Tadi fungsinya masih sama, diketahui Fx-nya itu X ditambah 2 dikuadratkan, kemudian Gx-nya 2X ditambah 4 dikuadratkan. Nah, kemudian kita ubah 2X ditambah 4-nya menjadi 2X ditambah 2 dikuadratkan. Sehingga ini variabelnya sama dengan ini. Nah, terus 2-nya dikeluarkan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini koefisiennya ada 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Variabelnya tetap X ditambah 2 pangkat 4. Karena dikalikan. 2 dikali 2 kan 4. Atau sebenarnya ini perpangkatan 2 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2. Misalkan A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, ini sifat dari bilangan perpangkatan. Maka A sama dengan N ditambah N M. Nah, sama seperti ini. X ditambah 2 dikuadratkan dikali dengan X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan X ditambah 2, terus pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka hasilnya 4 dikali X ditambah 4 dipangkatkan 4. Pangkat 4. Oke, selanjutnya pembagian dari 2 buah fungsi. Contohnya misalkan masih sama soalnya, Fx-nya X ditambah 2 dikuadratkan, kemudian Gx-nya 2X ditambah 4 dikuadratkan. Maka kita buat format agar yang di atas sama dengan yang di bawah formatnya. Nah, berarti 2 dikali X, berarti di sini. Nah, sebelum ke bawah, nih X ditambah 2 dikuadratkan. Nah, sama dengan 2X ditambah 2. Nah, kemudian dikuadratkan. Terus 2-nya dikeluarkan, berarti 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. X ditambah 2 dikuadratkan, ini sama, ini dibagi ini sama dengan 1. Kemudian di sini ada variabel 1, maka hasilnya 1/4. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, contoh
Contoh dari soal berikutnya, misalkan di sini diketahui fungsinya fx-nya x kuadrat min 4, kemudian gx-nya x ditambah 2. Nah, maka tentukan yang pertama fungsi fx ditambah fungsi gx. Nah, fungsi fx ditambah fungsi gx, x kuadrat dikurangi 4 ditambah x ditambah 2. Nah, berarti kita uraikan x kuadrat dikurangi 4 ditambah x ditambah 2. Mana yang variabelnya sama? Nah, berarti x kuadrat ditambah x. Nah, min 4 ditambah 2 ini kan sama-sama konstanta. Berarti bisa dioperasikan. Min 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Maka hasilnya x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Nah, kemudian yang kedua, pengurangan dari dua buah fungsi. Fungsi fx dikurangi fungsi gx, berarti x kuadrat min 4 dikurangi x ditambah 2. Kita uraikan, x kuadrat dikurangi 4 dikurangi x ditambah 2. Kita operasikan yang bisa dioperasikan. Di sini ada x kuadrat, kemudian min x, min 4. Min dikali plus sama dengan negatif. Nah, di sini negatif 4 dikurangi 2. Negatif ketemu negatif sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Yang ketiga, perkalian dari dua buah fungsi. Fx dikali gx sama dengan berarti fx-nya kan x kuadrat dikurangi 4, kemudian dikali x ditambah 2. Nah, berarti tinggal dikalikan. X kuadrat di sini. X kuadrat dikali x sama dengan x pangkat 3. Karena tadi a pangkat n, nah ini sifatnya. A pangkat n, nah dikali dengan a pangkat m sama dengan a pangkat n ditambah m. Nah, maka x kuadrat dikali x, ini kan x-nya berarti pangkat 1. Di sini x kuadrat pangkat 2. Berarti x pangkatnya 2 ditambah 1 berarti x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikalikan 2 sama dengan 2x pangkat 2. Kemudian 4 dikali x sama dengan negatif 4 dikali x sama dengan negatif 4x. Kemudian yang terakhir 4 dikali 2 sama dengan negatif 4 kali 2 negatif 8. Nah, seperti itu. Yang terakhir pembagian dari dua buah fungsi. Nah, fungsi fx dibagi fungsi gx sama dengan fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi 4, kemudian fungsi gx-nya x ditambah 2. Nah, agar bisa dibagi, maka yang di atas harus difaktorkan. Difaktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x min 2. Kemudian dibagi x ditambah 2. Nah, yang sama kita bagi habis. Bagi habis sama dengan 1. Maka hasilnya x min 2. Ya, seperti itu operasi pada dua buah fungsi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.